أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Berarti tamyiz ini akal sudah berfungsi. Jadi kalau akal belum berfungsi, maka itu tidak bisa. Seperti anak-anak yang di bawah 7 tahun, yang umpama yang belum tamyiz, belum bisa membedakan ini sesuatu yang baik, ini yang buruk, itu akal belum berfungsi. Sama juga dengan orang gila, orang mabuk, itu semua dianggap akalnya tidak berfungsi. Kalau dia mengumandangkan azan, maka azan tidak sah. Kecuali anak yang sudah tamyiz tadi, itulah sekitar umur 7 tahun, yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk, maka dia boleh mengumandangkan azan. Tetapi lebih afdalnya kalau di masjid masih ada orang dewasa, maka orang dewasa yang lebih afdal mengumandangkan azan. Kalau bolehnya anak-anak mengumandangkan azan selama dia sudah dianggap tamyiz, maka diperbolehkan untuk mengumandangkan azan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah al-dzukran, laki-laki. Jadi yang harus mengumandangkan azan khusus untuk salat jamaah di masjid, maka itu harus laki-laki. Adapun kalau di rumah perempuan salat sendiri atau salat bersama dengan jamaah perempuan yang lain, ada yang membolehkan perempuan azan untuk dirinya sendiri ataupun jamaah perempuan saja, tidak ada yang mencampuri laki-laki. Tetapi pendapat yang paling kuat, perempuan itu cuma iqamah saja tanpa azan. Kemudian yang terakhir, syarat muadzin adalah ayyakuna arifan bidukhulil waqti. Dia harus mengetahui masuknya waktu salat. Karena sekali lagi kita tegaskan bahwa kalau ada azan atau ada orang yang azan sebelum masuk waktu, maka azannya itu tidak dianggap sah. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga yang perlu kita pahami adalah sunnah-sunnah dalam azan dan iqamah. Yang pertama adalah at-tartil. Harus tartil. Tartil itu yang bagaimana? Ialah menggabungkan Allahu Akbar, ya, 2 kalimat takbir menjadi satu nafas. Ya. Jadi misalnya menyambung takbir pertama dengan takbir kedua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi jangan diputus dengan mengambil nafas yang baru. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu tidak dianggap tartil. Kemudian yang kedua adalah tarjih. Tarjih itu apa? Membaca sir, syahadatain
dua kalimat syahadat yang ada pada azan masing-masing 2 kali sebelum mengeraskannya. Ya, misalnya setelah mengucap Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu mengucap dulu secara pelan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru keraskan, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi itulah tarjih. Mengunan 2 kalimat syahadat masing-masing 2 kali. Atau membaca pelan sebelum mengeraskannya. Dan ini sudah jarang muadzin juga praktikkan, padahal ini adalah sunnah. Ya, tapi jangan juga dipraktikkan kalau orang-orang di sekitar kita belum mengetahui kesunahannya, karena nanti dianggap aneh. Padahal ini adalah sesuatu yang benar. Sama tadi azan sebelum subuh itu sunnah. Kalau masyarakat di sekitar kita sudah mengetahui dan rela mereka kalau kita azan tengah malam, tidak ada masalah. Tetapi kalau orang masih asing dengan keadaan seperti ini, ya tidak usahlah praktekkan dulu. Sekalipun itu adalah hal yang sunnah. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan ya tidak mendapat dosa. Kemudian selanjutnya yang sunnah azan adalah taswib. Apa itu taswib? Mengucap as-salatu khairum minan naum, ya, pada salat subuh. Jadi kalau ada orang azan dia lupa mengucap taswib ini, ya tidak usahlah kembali. Ya, misalnya kalau sudah dimasuk di Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, dia lupa tadi mengucap as-salatu khairum minan naum, ya tidak usahlah kembali, karena ini kan sunnah, ya, tidak menjadi sesuatu yang wajib pada azan. Kemudian berikutnya yang menjadi sunnah pada azan adalah al-ijabatu, ya, min mustami'il adzani wal iqamah. Menjawab azan dan iqamah. Jadi apa yang diucap oleh muadzin atau yang mengqamat daripada salat kita pun ucapkan, kecuali pada hayya 'alas shalah. Dengan hayya 'alal falah kita mengucap la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Demikian juga ketika muadzin, ya, membacakan tasbih atau as-salatu khairum minan naum, maka kita dianjurkan mengucap sadaqta wa barakta wa ana ala dzalika minasyahidin. Kita membenarkan kalimat itu. Engkau benar, engkau telah berbuat baik, dan saya termasuk orang yang menjadi saksi. Ya. Itulah diantara beberapa kesunahan azan. Kemudian yang berikut, yang keempat, makruh, ya, pada azan itu, khususnya pada yang akan melakukan azan kalau tidak ada wudu. Kalau tidak ada wudu, maka itu makruh hukumnya kita melakukan azan. Kecuali kalau dalam keadaan darurat, ini sudah, ya, masjid-masjid yang lain sudah lama azan, ya, kita belum azan, maka saya kira kalau dalam keadaan darurat ya tidak apa-apa, tetapi jangan menjadi kebiasaan. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka yang terakhir adalah fadilah
atau keutamaan azan. Di antara beberapa hadis yang menjelaskan bahwa yang pertama, innal muadzzinina, sesungguhnya tukang azan ya, atwalun nasi a'nakan yaumal qiyamati, yang orang yang paling panjang lehernya pada hari kemudian. Kenapa dikatakan demikian? Karena inilah orang yang paling banyak kebaikan yang dia akan dapat. Jadi itulah diantaranya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni ya muadzin, ya, orang yang azan itu, mengampuni dosa-dosanya. Dan bahkan dalam hadis juga dikatakan, man adzana isnata asyara sanatan wajabat lahul jannah. Siapa yang azan 12 tahun maka wajib baginya surga. Mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis juga dikatakan bahwa seluruh benda-benda yang mendengar daripada suara azan yang dikumandangkan oleh seseorang itu, maka itu akan menjadi saksi di hari kemudian. Apa itu? Manusia, pepohonan, ya, batu dan lain sebagainya, makhluk Allah yang ada di bumi ini, ya, itu akan menjadi saksi di hari kemudian nanti. Kemudian di ujung pembahasan kita kali ini ada sedikit pemberitahuan dari ulama kita bahwa selain azan itu diserukan untuk salat, maka azan juga dianjurkan untuk kelahiran anak. Ini sangat penting artinya. Jadi kalau ada anak yang baru lahir, maka orang tuanya ya dianjurkan untuk mengazankan di telinga kanan dan iqamah pada telinga kiri. Ada orang yang kesurupan, bacakan azan kepadanya. Orang yang lagi berduka, kebakaran, itu ada di dalam kampung jin yang mengamuk, ya, merajalela kejahatannya, maka kumandangkanlah azan. Karena semua itu insya Allah akan menjadi sesuatu yang bermanfaat daripada hal-hal yang tidak diinginkan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji kali ini ada berkah dan manfaatnya buat kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, mohon disempurnakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.